Halo Telavers, kok bisa ya mobil yang kalau ngomongin rasa jauh dari kata enak, statusnya juga mobil sejuta umat alias pasaran, wujud juga nggak ada yang bilang ganteng, tapi bisa jadi pemuncak klasemen mobil terlaris selama 15 tahun lebih? Jawabannya, ya karena Toyota Avanza ini memenuhi nyaris semua kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam hal kendaraan roda 4. Dia muat banyak, gesit, murah, dan bandel. Tapi sebelum meminang mobil sejuta umat yang ada di setiap sudut bumi pertiwi ini, ada baiknya kalau kalian harus pasrah kalau Avanza, Xenia, bahkan Veloz sekalipun bukanlah mobil yang nyaman secara suspensi. Oh iya, disclaimer dulu ya. Di sini kita ngebahas Avanza generasi kedua yang lahir dari tahun 2012, facelift pertama di 2015, dan facelift kedua di tahun 2019. Loh, kok pasrah? Bukannya setiap masalah ada jalan keluarnya? Gini, satu-satunya jalan keluar buat mengatasi suspensi yang rasanya ajrut-ajrutan di Avanza adalah jangan beli mobilnya atau ganti mobilnya kalau sekarang udah punya. Seriusan, rasa limbung dan mengocok perut dari suspensinya murni bawaan orok alias karakter dari mobil ini sendiri. Utamanya untuk penumpang di baris ketiga. Kalau nggak kuat, bisa pada muntah itu. Ada yang bilang cukup pasang stabilizer. Tapi percaya deh, stabilizer ini bakal ngiket ban belakang kiri, kanan biar gerakannya sama, yang bikin suspensinya jadi makin keras. Toyota sendiri di setiap faceliftnya bilang kalau mereka mengimprove sisi suspensinya biar lebih enak. Dan hasilnya lumayan pas facelift kedua, utamanya di Veloz. Tapi tetap ya, rasa ngocok perutnya masih bersisa dikit. Saran dari kita sih simple, jangan pakai parfum gantung rasa jeruk, biar mualnya nggak makin parah. Canda. Sampai sini mungkin ada yang heran, kok bisa kita bilang kalau Avanza itu boros? Padahal dari dulu Toyota selalu gembar-gembor kalau tulang punggung penjualan mereka ini merupakan mobil yang irit. Ya nggak salah kok, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Cobain Avanza Matic di generasi ini deh. Udah mah tarikan atasnya kosongan, delay pula. Nyedot bensinnya kayak mobil 2000 cc. Tergantung kaki kalian sekolahnya sampai tingkatan apa. Tapi rata-rata Avanza Matic cuma bisa dapat 9 km per liter untuk rute dalam kota. Nggak boros-boros amat bagi orang yang terbiasa sama mobil cc gede. Tapi buat para pemilik mobil pertama atau loncat dari LCGC, ngebensinin Avanza Matic itu lumayan berasa. Even itu di varian 1300 cc-nya sekalipun. Loh kok bisa? Ya bisa lah, biar kata kapasitasnya lebih kecil, tapi bebannya dalam hal ini bobot mobil nggak beda jauh. Makanya perlu effort yang lebih besar untuk melajukan mobil ini dibanding varian 1500 cc-nya. Kondisi macam itu diperparah sama transmisi Matic 4 percepatan zaman purba yang luar biasa lemot. Entah karena masalah rasio gear atau gimana, yang jelas transmisi otomatisnya ini nggak efisien sama sekali. Mending kalau boros tapi kenceng. Lah ini, udah boros, bolot pula tarikannya. Mungkin itu alasan kenapa Toyota khususnya Daihatsu sebagai pihak yang ngedevelop nuker transmisinya jadi CVT di generasi terbaru. Jadi kalau budgetnya mepet di generasi 2 ini, solusinya gimana dong? Gampang, ambil manual. Kalau masih kekeh harus Matic tapi nggak tahan sama konsumsi BBM atau tarikannya, cari mobil lain aja, beneran deh. Senada dengan dua problematika Avanza sebelumnya. Yang satu ini juga bawaan dari lahir. Iya, peredaman kabinnya hancur. Bedanya, masalah soal kekedapan kabin ini bisa diakali dengan nambah karet pintu atau pasang peredam full di lantai dan pintu.
Jangan lupa firewall-nya juga ya. Soalnya yang paling mengganggu justru suara mesin mobil itu sendiri. Apalagi kalau udah 100 km per jam. Udah semacam penyakit common di Toyota kelas semenjana kayak gini. Persis kayak Honda yang dari mobil murah sampai kelas bener, road noise-nya kedengeran. Heran, problemnya seragam gitu kok nggak dibenerin ya? Namun jangan ngarep mobilnya bisa sekedap mobil 800-900 jutaan ya, biarpun udah pasang peredam. Ada variabel-variabel lain yang sulit buat dibenerin. Misalnya ketebalan plat bodi atau ketebalan kaca dan celah-celahnya. Makanya nggak usah kenceng-kenceng bawanya, biar nggak berisik. Lagian, rem dari Avanza generasi kedua ini bukan yang terbaik di kelasnya. Meski ada pemilik yang mengaku remnya pakem-pakem aja. Tapi gimana pun juga, selalu jadikan hal ini sebagai concern saat berminat meminang Avanza ya. Apalagi karakter rem yang Senin Kamis tersebut bisa diperparah dengan penggunaan suku cadang yang nggak orisinil Toyota. Tahu sendiri kan, part fast moving dari sebuah Toyota itu bisa sampai 3 tingkatan dari ori. Penggunaan spare parts yang KW2 atau KW3 itu juga nggak bisa disalahin. Toh itu dilakuin buat ngejar efisiensi running cost mobil ini, khususnya buat mobil-mobil rental. Nah, ini dia yang jadi tantangan terbesar buat kalian yang ingin meminang Avanza generasi kedua. Rasanya 99% usaha rental mobil di bumi Nusantara ini pasti punya unit Avanza. Tapi nggak semua mobil rental itu jelek kok. Banyak juga yang kondisinya bagus. Cuma harus hati-hati aja. Ingat kalau unit rental itu dipakai sama banyak orang, yang kemungkinan beberapa diantaranya makainya asal-asalan. Misalnya nih, kalau mobilnya Matic belum juga berhenti udah dipindahin ke R atau ke P. Atau kayak tadi, spare partnya emang baru semua, tapi semuanya KW3. Waduh, sama aja bohong itu mah. Masih yakin? Udah mantep kan hatinya buat milih mobil ini? Nah, kalau masih, tinggal siapin duitnya ya. Rentangnya sih cukup luas, dari 120-an buat keluaran tahun 2012 sampai 200 jutaan buat yang keluar di tahun 2020 sampai 2021. Saran kita sih, kalau ada budget lebih, mending beli Veloz yang facelift lampu Velfire aja. Veloz di generasi ini rasanya lebih becus dibanding tipe-tipe lain. Meski nggak disebutin di brosur, sebut saja peredaman, feel suspensi, sampai ambience-nya yang memang beda. Tapi kalau budgetnya tiris, ambil tipe G yang keluar di tahun 2015. Toh dengan 150 jutaan, kalian bisa dapat mobil yang bisa memenuhi nyaris semua kebutuhan keluarga. Terlebih, ongkos untuk perawatan mobil ini juga nggak bikin kantong kering. Selain parts-nya murah, mobil ini juga jarang rusak. Beberapa bahkan di kilometer 100 ribuan, kaki-kakinya masih bawaan pabrik. Satu hal yang nyaris nggak mungkin di mobil-mobil yang lebih nyaman.